Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Cinta hadir untuk menyatukan perbedaan. Ia diciptakan sebagai pelengkap. Cinta adalah pemakluman atas ketidaksempurnaan. Cinta juga menyoal penyatuan kasih sayang. Cinta merupakan perihal janji setia antara dua insan. Namun yang terpenting, cintalah sang juru mudi yang akhirnya mengarahkan kemana hati akan memilih. Memulai karirnya melalui ajang pemilihan cover boy di tahun 1995, nama Ferry Ardiansyah mulai dikenal sebagai sosok presenter dan aktor. Sejumlah sinetron, film hingga FTV pun sudah dibintanginya. Pernah dekat dengan sejumlah selebriti wanita, akhirnya pemain film cinta 24 karat ini memutuskan menikah dengan kakak kandung Zaskia Adiomeka yang bernama Tasya Nur Medina. Ya viewers, di episode Love Story spesial Idul Fitri kali ini bersama-sama kita saksikan perjalanan kisah cinta yang sweet dan inspiratif dari Ferry Ardiansyah dan Tasya Nur Medina dalam Love Story. Viewers, kini Ferry Ardiansyah sudah jarang terlihat di televisi. Aktor tampan ini lebih memilih fokus dengan bisnisnya. Meski begitu, ayah satu anak ini masih aktif di dunia entertainment dan semakin mantap menapaki karir di belakang layar, menjadi seorang produser musik. Ditemui di sebuah acara di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, kita akan melihat kekompakan pasangan ini yang tengah terlibat menggarap proyek bersama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo viewers Love Story dimanapun berada. Hari ini hari spesial, saya Ferry Ardiansyah dan istri saya tercinta Tasya Nur Medina. Nah, kita berdua ini hari ini benar-benar kita melakukan satu kegiatan yang berkaitan dengan rilis salah satu penyanyi yang dinaungi oleh Bimeka Record, label dari saya sendiri. Dan seperti apa aktivitas pasangan ini saat bekerja bersama? Kita intip yuk viewers. Hai, hari ini tuh ya namanya kalau ibu-ibu kan pasti kembali lagi kalau nggak setrika, steamer ya. Dan ternyata aku lagi kerja sama abang nih punya bagian sebagai seorang wardrobe. Jadi dari penyanyinya abang ini tuh dari video klip pertama, kedua, ketiga dan yang keempat kan datang kan. Kalau aku kerjanya ini kostum ya, ya? iya. Bagian kostum. Pak, ini saya Ya. bingung nih Pak. Ini dari tadi nih ya, tuh nggak licin-licin Pak tuh. Bagaimana nih Pak? Maksudnya kalau licin-licin? Nggak licin Pak. Coba pakai body lotion, mungkin biar lebih licin. Jadi memang aku tuh kalau sama abangnya karena kerjanya tuh sama suami, kadang-kadang suka ajaib gitu. Nanti kita syuting 2 hari lagi, baru ngabarin tanggal misalnya sekarang tanggal 5, tanggal 8 gitu tiba-tiba atau tanggal 7 besok kita syuting ya. Dia pikir cari baju langsung setling gitu ya. Sedangkan aku kerja cuma berdua, ada satu PA-ku. Bismillah, untuk mempersiapkan ini semua kan juga perlu perlu konsep. Nah, jadi aku serahin nih ke dia nih. Pokoknya Bun, konsepnya nanti Al tuh begini, penyanyiku begini, modelnya gini, lagunya jenisnya seperti ini. Nah, misalnya lagu yang kalau sekarang kan religi nih, bajunya seperti ini. Nah, Viewers, usai menyelesaikan pekerjaannya kepada tim Love Story, Ferry dan Tasya menceritakan perihal awal mula pertemuan keduanya berawal. ya, awal pertemuan saya sama Tasya itu cukup unik ya. Kita dipertemukan itu tanpa sengaja ya, Yang ya. Yang waktu aku jadi itu bukan, yang aku jadi ini. Oh iya, dia jadi kreatif di Ya. waktu itu aku bawain acara Pildacil, pemilihan dai Dai cilik cilik. gitu kan. Kenal gitu aja sih gitu Nggak, kan. jadi waktu itu karena tuh- memang dia kan ngefans banget sama saya. Ya, jadi gini nih ceritanya nih. Jadi dulu kan aku kerja di salah satu itu, terus pada saat kita lagi mencari, kita lagi meeting, terus pencarian host nih gitu kan. Ada 2 kandidat, salah satu adalah gitu ya. Karena aku tuh Gak usah disebut sebenarnya David iya. Haliknya.
Ya, jadi itu Ya. kakak David Halik ya. Jadi aku tuh ngefans banget sama David Halik dari aku SD, percaya nggak? Jadi pada saat dipilih itu ada Ferry Ardiansyah, ada David Halik gitu. Terus ini gimana? Nah aku kan karena fans sejati ya, jadi aku bilang kayak Kak David aja. Kalau Ferry saat itu kan masih lebih muda. Jadi dan berhubungan dengan anak kecil. Jadi aku selalu argumennya adalah Kak David kayaknya lebih bisa untuk ini sama anak-anak kecil gitu. Jadi akhirnya terpilihlah David Halik. Ini cadangan sebenarnya. Tasya yang kala itu bertugas sebagai tim kreatif di sebuah stasiun televisi swasta kerap melihat Ferry yang bertugas sebagai host saat bersama mantan kekasihnya Nirina Zubir. Dia sama pacarnya berduaan lagi ngobrol gitu. Aku tuh yang iya Kak, Mas Secara Ferry gitu kan. gini-gini gitu. Siapa ya? Jessica. Iya, jadi aku ngajarin nanti ininya ke sini. Jadi memang aku profesional bekerja. Nah, Pasca pertemuannya di salah satu stasiun televisi, hubungan keduanya sempat lost contact beberapa bulan. Barulah di saat momen bulan Ramadan, Ferry yang aktif menjadi juru bicara di sebuah majelis membentuk sebuah community dan menggelar sebuah acara di mana Tasya juga ternyata datang ke acara komunitas tersebut. Enggak, waktu itu gini, bulan Ramadan. Bulan Ramadan aku kebetulan dulu masih aktif lah menjadi salah satu juru bicara di Majelis Zikir Hazamin Fadli Robi. Nah di situ banyak teman-teman lingkungan, ada artis segala macam lah, jamaah di situ juga. Nah di beberapa teman-teman kita juga aku mengusulkan gitu, bikin deh namanya Happy Ramadan Community gitu loh. Bikinlah buka puasa pertama kita bikin itu di tempat klub malam, tapi kita bikin buka puasa bersama di situ. Jadi benar-benar inilah beda. Dia datang. lah aku diajakin Dia sama datang. mama Gue juga Eri. bingung siapa yang ngundang nih kan. Ya aku Dia datang. diajakin. Jadi kan kalau diajakin aku datang kan. Dia datang terus tiba-tiba papa saya bilang, Itu siapa tuh? "Itu siapa tuh?" Katanya. "Kenapa?" "Oh, itu Tasya." "Wah, kenapa?" "Sama dia aja." Ih, "Sama dia kan apa berarti gimana?" bukan gua yang bilang Ya. mau. Nah, emang dianya Ntar dulu aja. kan papa bilang begitu, sama Iya, dia iya. aja. Oh, ya udah. Terus papa nanya siapa namanya gitu. Aku inget banget aku duduknya agak di meja bar gitu, anak bar dulu. Jadi ya suka duduk di meja gitu. Terus akhirnya dia bilang namanya siapa? Tasya. Enggak dong. Terus Tasya gitu sama udah punya pacar belum? Belum om gitu. Sama anak om aja itu. Nah nunjuknya Ferry. Om bisa aja gitulah aku bilang. Usai bertemu, komunikasi keduanya mulai intens. Ferry yang memiliki bisnis laundry membuat Tasya sering datang membantunya atau hanya sekedar membawakan makanan. Laundry waktu itu kecil-kecilan. Aku bantuin. Dia modus nih datang terus gitu. Nah, Aku bantuin. bawa donat lah, bawa apalah gitu kan. Ya udah bantuin dan segala macam. Terus gue bilang gini, waktu itu kita punya pacar, masing-masing punya pacar sebenarnya kondisinya. Jadi emang kita akhirnya treatment itu bukan treatment untuk ini, treatment temenan. Iya. Temenan, jadi abis itu kita treatment temenan, emang nggak ada mau ngelibatin perasaan juga nggak ada. Cinta tumbuh karena kebersamaan. Ya, ungkapan ini memang benar adanya karena seringnya frekuensi bertemu membuat Ferry menyadari ketulusan Tasya menemani hari-harinya. Kayaknya ini anak Tasya ini benar-benar bisa memberikan memberikan spirit terus buat gua gitu loh, dalam artian dulu masya Allah kita jalan ya, kita yaudah makan siang udah jalan lagi di mall nih, tiba-tiba waktunya sholat masya Allah gue diingetin sholat terus, masya Allah nih wah ini solehah nih gitu kan, masya Allah waktu sholat waktu ini saya bilang wah nih cakep nih, gue bilang nih wah nih ya, dalam hati gue ya Sekarang juga cakep. sekarang cakep ya. Gue mencari pasangan, mencari perempuan buat gue tuh gampang, jujur aja gitu loh istilahnya, nyari perempuan gampang istilahnya, tapi gue mencari siapa yang layak menjadi ibu untuk anak gue itu yang sulit. Nah jadi gue berpikir insya Allah perempuan ini bisa menjadi orang yang gue harapin gitu kan. Akhirnya dekat itu pun nggak ada nembak pacaran pun enggak gitu loh. Ghosting, itulah istilah yang saat ini tengah viral di kalangan anak-anak milenial. Namun istilah ghosting ini sempat dialami Tasya karena Ferry kerap hilang tanpa memberikan kabar pada dirinya. Tipikal aku sebelum ketemu sama Ferry itu selalu ketemu, tapi nanti seminggu kemudian dia nggak ada kabar.
Dan itu selama 1 tahun lebih begitu. Jadi kita sahabatan, saking sahabatannya kita jalan ketemuan, dirangkul, digandeng apa gitu ya. Besokannya jangan harap masih bisa ketemu. Seminggu, 2 minggu ya, hilang-hilangan, nanti hilang aja, terus tiba-tiba nanti datang lagi. Ferry begitu. Nanti tiba-tiba ada lagi. Nah, satu kali biasanya kalau udah selesai makan, Ferry itu tipikal yang kalau udah selesai udah pulang. Dan aku udah harus menyiapkan hati aku untuk begitu selesai pulang, dia nggak akan bisa dihubungin lagi selama seminggu, 2 minggu, bahkan sebulan atau berapa lama. Autoblok. Iya, memang begitu. Jadi ketemu besok, padahal ketemunya kayak iya gitu kan. Belum zaman Besokannya- medsos tuh, belum Iya, belum besokannya tiba-tiba gak ada kabar, di telepon gak dibalas sama sekali. Aku sampai bingung, nih orang maksudnya gimana gitu. Dan itu selama setahun begitu terus gitu. Di tengah hujan deras, pria kelahiran 19 Januari 1979 ini memberanikan diri menyatakan keseriusannya terhadap wanita yang sudah lama menjadi temannya ini. Gayung pun bersambut, Tasya pun menerima ajakan Ferry untuk menikah. Di mobil tuh dia ngomong kayak, aku kayak mau nikah. Ya karena kita nggak pacaran, nggak gimana. Terus aku ngomong, oh ya udah. Itu nanti raut muka dia tuh, aduh, dipikir, waduh, sakit hati nih. Tiba-tiba Aku mau bilang nikah. ini, Maksudnya gini, maksudnya, oh ini cowok bilang mau lapor gue mau nikah nih. Mungkin ngasih tahu sinyal kalau udah deh kita nggak usah ini lagi Iya, segala macam iya. gitu. Terus aku cuman bilang gini, oh ya udah nanti aku coba bantuin kamu ya, karena aku tahu dia nggak punya pacar Iya, saat itu. dan Nanti di situ musiknya juga mendukung ya. sampai- Ku menangis. Enggak. Belum ada lagi tuh. jadi pokoknya dia bilang kayak aku mau nikah. Nah karena aku nggak pacaran nggak gimana, tiba-tiba aku cuman kayak oh ya udah nanti aku cariin ya teman aku siapa ya, maksudnya yang emang bener-bener udah mau nikah gitu. Terus tiba-tiba dia bilang gini, enggak, aku mau nikah sama kamu gitu. Terus aku kayak gini kayak, Setelah Ferry secara langsung mengutarakan isi hatinya untuk memperistri Tasya, barulah kakak dari Haikal Kamil ini menyampaikan niatnya untuk segera menikah kepada kedua orang tuanya. aku ngomong dulu mama, Ngomong ke mama. aku mau nikah gitu. Hah? Sama siapa? Sama ini mah Ferry. Ferry mana? Mama aku ngomong gitu, kata-kata pertama adalah Ferry mana kak gitu. Ferry Ardiansyah yang kesini. Astagfirullahaladzim kak, kalau tahu kamu sama Ferry pacaran, mama juga gak akan izinin kamu pergi berdua-berdua gitu. Karena memang mamaku tipikal yang kayak, lo jangan pernah pergi berdua sama pacar. Kalaupun mau pergi bertiga, ada adek lo satu. Karena kalau cuma berdua tuh takutnya ada setan gitu. Jadi mamaku cuma bilang, tahu kamu deket pacaran, kamu nggak boleh pergi berdua. Karena aku selalu pergi berdua. Mamanya tuh yang protek banget, nggak boleh pergi berdua, harus ini takut ada setan. Pasca mengutarakan niatannya menikahi Tasya, Ferry akhirnya memberanikan diri untuk menemui kedua orang tua Tasya untuk secara resmi melamar pujaan hatinya. Ya jadi 10 hari kemudian aku datang ke rumahnya Tasya tuh udah di penyambutannya luar biasa gitu loh. Tapi sebelumnya aku bilang lu mau keluarga sama papa. Aku kan tinggalnya nggak satu rumah sama papa mamaku gitu kan, tinggal sendiri. Aku bilang ajak makan malam papa mama gitu kan. Aku mau merit nih, mau nikah. Dia cuma bilang kayak gini, cewek mana lagi yang lo speakin mau nikah katanya kan gitu. Sampai papa Berarti kan, banyak ya yang. oh iya banyak banget. Ya tapi kan kamu pemenangnya. Lah. Akhirnya udah ngomong ke keluarga besar, kita secara resmi nih ngelamar. Ternyata di rumahnya Tasya tuh udah proper banget gitu, udah disiapin semuanya. Proper boleh proper, Iya. tapi pada saat tuker cincin, Gua saya pinjem dipinjemin cincin sama siapa? Cincin adik saya. Adiknya yang udah nikah. Iya. Jadi begitu selesai salaman, adiknya cuma ngomong, Tasya cincinnya jangan hilang ya, cincin kakak itu. Hanya dalam kurun waktu 10 hari saja pasca melamar Tasya, Ferry memutuskan menikah dan tanggal 10 bulan 4 di tahun 2010 menjadi tanggal spesial dipilih keduanya untuk meresmikan ikatan cinta di antara mereka. Ya udah deh, pada saat itu kan tahun 2011 ya. Iya. 2010. Oh iya 10. 2010. Tadinya tuh mau tanggal 10 bulan April 2010, jadi 10/4/10 gitu kan. Nah terus udah nih nyari venue segala macem. Alhamdulillah Allah ngasih kemudahan gitu kan. Wah dapat diskon nih venue-nya. Nah terus tiba-tiba akhirnya ya udah kita nikah tanpa pakai undangan. Lo bayangin aja, kita nikah cuma pakai SMS aja.
tapi waktu itu undangan hanya khusus VVIP aja. Alhamdulillah dihadiri oleh ulama-ulama, dai-dai kondang gitu kan, para guru. Nah terus pada saat kita nikah itu di tempat yang sama di Omah Pawon, konsepnya outdoor garden party tanpa undangan segala macam. Viewers, seperti apa kelanjutan perjalanan kisah cinta Tasya dan Ferry? Simak kisahnya setelah ini, so stay tuned on Love Story. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.